nantinya akan memberikan keseimbangan terhadap estrogen. Nah, itu kalau sampai estrogennya tidak mendominasi, masih aman-aman saja, gitu ya. Nah, makanya kita bahas kelebihan dalam garis miring dominasi estrogen pada tubuh. Berikutnya, pengenalan dulu ya. Estrogen. Estrogen itu hormon kewanitaan. Kalau eh, bahasa ringkasnya itu hormon kewanitaan. Ini terdiri dari beberapa macam jenis ya, yang semuanya nantinya memberikan kontribusi menjadi hormon estrogen. Jadi kumpulan hormon yang berperan dalam karakteristik seksual dan proses reproduksinya. Karakteristik seksual itu maksudnya karakteristik seksual perempuan. Jadi memberikan gambaran tentang apa namanya ya, ciri khas ya seksual perempuan. Maksudnya gimana? Karakteristik seksual perempuan tuh contohnya kulitnya lebih halus gitu ya, kemudian suara gitu ya, kemudian maaf bentuk payudara, kemudian juga tidak tumbuh kumis, tidak tumbuh jenggot. Nah, itu karakteristik gitu ya, yang itu semua karena peran estrogen. Ya, sehingga terkait nanti juga reproduksi. Nah, kalau laki-laki estrogen itu juga diproduksi, tapi karakteristik laki-laki itu banyak didominasi oleh hormon testosteron. Itu dominan. Nanti estrogennya ada tapi kecil atau dikit. Nah, kalau estrogen pada laki itu juga banyak gitu ya. Nah, nanti ciri khas kewanitaannya juga akan kuat walaupun dia jenis kelaminnya laki-laki. Mungkin jenggotnya susah numbuh gitu ya, atau kumisnya nggak numbuh ya, kulitnya lebih halus, itu lebih kemayu dan lain sebagainya. Itu mungkin estrogennya terlalu tinggi gitu ya. Jadi estrogen itu lebih kepada hormon kewanitaan. Nah, di sini ada 3 jenis, ada yang menyebut 4 jenis ya, mungkin penemuan terakhir ya, karena ada yang menyebut 4 gitu ya. Ini ada estradiol. Ini banyak terdapat pada wanita subur ya, karena ini diproduksi di ovarium. Ovarium itu indung telur ya, indung telur. Kemudian ada estriol, itu diproduksi oleh plasenta. Biasanya pada waktu hamil, karena kalau nggak hamil kan tidak ada plasenta. Kemudian dalam bentuk estron. Nah, ini diproduksi oleh jaringan lemak. Jadi yang gemuk itu mesti dapat tambahan suplai estrogen. Ya, karena lemak pun ikut produksi. Nah, ketika nanti sudah menopause, produksi dari ovarium itu akan berhenti. Nah, itu nantinya akan lebih banyak dominan estron ini pada waktu menopause atau sebelum menopause, yang ketika sudah mulai sudah mau habis gitu ya, premenopause sampai nanti menopause itu dia banyak berperan. Tapi kalau estradiol itu wanita subur, gitu kan, wanita subur. Kalau sudah menopause atau mendekati klimakterik ya, masa klimakterik itu estron ya, itu diproduksi oleh sel jaringan adipus, bukan sel, jadi jaringan adipus atau tumpukan lemak. Makanya wanita yang gemuk itu estrogennya mesti berlebih, karena selain produksi dari rahim, bukan rahim ya, ovarium, indung telur, dia juga ada tambahan produksi dari jaringan lemaknya. Ya, kalau yang tidak terlalu gemuk, jaringan lemak tidak terlalu banyak memberikan kontribusi produksi estrogen. Ya, dan nanti ada hal-hal yang perlu diperhatikan kalau estrogennya berlebih ya, karena mesti ada sumbangan dari selain ovarium. Berikutnya, fungsinya dulu. Nah, jadi fungsi tadi sudah sekilas kita kita berikan gambaran, itu sebenarnya adalah hormon kewanitaan. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu, ya. Jadi membantu mengatur suhu tubuh. Ya, suhu tubuh itu panas dinginnya. Misalnya kalau di situasi dingin, ya tubuh akan mengatur bagaimana menghasilkan panas untuk menghangatkan. Kalau di suasana panas, ya dia akan menghasilkan keringat untuk mendinginkan. Jadi mengatur suhu. Itu estrogen banyak membantu. Kalau nggak ada yang bantu, ya tiba-tiba di situasi apa namanya
panas, seperti sekarang ya di Jakarta ini lagi panas-panasnya. Itu tidak didinginkan malah tambah panas gitu ya, karena nggak ada yang ngatur. Nah, itu regulasi itu penting, pengaturan. Kemudian memori. Ya, kalau di gambar itu ada brain, ya ada brain. Brain di situ mengatur suhu, ya juga apa namanya, termasuk libido gitu ya. Kemudian juga memori. Ya, memori itu ingatan. Makanya kalau sudah sepuh, yang estrogennya itu pasti turun karena ovariumnya sudah tidak lagi berfungsi. Ya, karena sudah menopause, ovarium nggak berfungsi. Atau yang rahimnya diangkat, wah itu jadi agak-agak pikun. Makanya kalau mau ditawari oleh dokter, Bu, ini ada apa namanya, harus diangkat rahimnya, gitu kan, sama indung telurnya. Nah, itu resikonya salah satunya itu adalah nanti jadi agak pelupa gitu ya, karena kemampuan mengingat bantuan estrogen itu mesti akan hilang gitu ya. Kemudian mempersiapkan perkembangan seksual dan reproduksi. Nah, tadi itu seperti maaf payudaranya, rahimnya, proses menstruasi, kemudian kehalusan kulit, suara, suaranya nggak ngebas banget gitu ya. Suara perempuan mesti beda gitu ya. Kemudian juga mengatur kadar kolesterol. Mengatur kadar kolesterol. Kolesterol itu naik turunnya dan kapan produksi, kapan rem produksinya itu diatur juga oleh estrogen. Ya. Terus merangsang matangnya indung telur. Nah, ini ketika haid. Ya, jadi ketika proses pelepasan atau pematangan telur. Kalau pelepasan itu namanya ovulasi. Ya. Ketika pematangan telur, telur itu mau dilepas atau ovulasi, itu estrogen naik tinggi. Ya, folikel-folikel di dalam apa namanya indung telur itu memproduksi estrogen tinggi. Fungsinya apa? Biar telurnya matang. Lah kalau sudah matang dilepas. Nah, kalau dilepas tidak ada pembuahan karena tidak ada sperma yang membuahi, maka baru kemudian estrogennya turun. Ya, kalau estrogen turun, ya progesteronnya banyak berperan di sana, baru kemudian terjadi haid. Jadi haid itu terjadi ketika telur yang matang hasil dimatangkan oleh estrogen, istilahnya digodok, direbus sama estrogen, jadi matang telurnya. Tapi terus tidak dibuahi, maka jadilah haid. Nah, ketika haid itu estrogen malah turun. Kemudian membentuk karakteristik seksual wanita tadi udah ya, di atas tadi perkembangan seksual dan reproduksi karakteristik sudah kita jelaskan di awal, memacu perkembangan pembuluh darah saat hamil. Nah, makanya di saat hamil itu ada tambahan dari plasenta. Plasenta itu menghasilkan estrogen. Kenapa? Karena plasenta itu punya fungsi ngasih makan kepada si janin. Nah, ngasih makan itu kan bikin pipa baru. Jadi membuat pembuluh darah baru ketika hamil. Itu maksudnya pembuluh darah yang menghubungkan antara ibu dengan si janin. Jadi ibunya yang makan, janinnya ikut panen. Makanya ibu makan itu berbagi dengan si janin gitu ya. Karena mulut bayi itu belum dipakai buat makan gitu ya. Jadi masih pakai pembuluh darah si ibu. Nah, itu menggunakan estrogen. Kalau estrogen itu hanya dari ovarium dan juga dari jaringan lemak ya kurang, makanya dari plasenta ya. Kemudian membantu mempertahankan kepadatan tulang. Jadi ini masalah pengikatan kalsium. Ya, kalau estrogennya itu kurang, biasanya pada wanita yang sudah menopause, ya pada waktu menopause, itu otomatis estrogen kan sudah berkurang. Nah, sehingga pengikatan kalsium ya oleh estrogen agar tulang itu padat, itu juga berkurang. Makanya pada wanita ketika sudah menopause, banyak kasus-kasus osteoporosis ya mengapa namanya istilahnya ya banyak diderita oleh kaum wanita yang sudah menopause. Nah, jadi kalau masih belum ya estrogennya masih cukup, ya kalsiumnya juga masih banyak gitu yang bisa diikat gitu ya. Tentu saja dengan pertimbangan apa namanya ada demand ya kemarin kita sudah cerita dibangun demandnya dengan apa berjalan biar pengikatan kalsiumnya itu berjalan. Tapi ternyata ada peran dari estrogen untuk mempertahankan kepadatan tulang sehingga kalsium yang dipakai itu tetap terjaga di sana.
Ini fungsinya. Jadi banyak kan fungsinya ini dan bahkan penting fungsinya. Kemudian berikutnya, nah ini produksi estrogen tadi sudah disebutkan. Salah satunya adalah di ovarium atau indung telur. Ya, ini ada beberapa di gambarnya itu. Ya, di gambarnya di apa kita lihat ya. Di sana ada adipose tisu. Ya, itu yang jam 12 ya, di jam 12 itu jaringan lemak maksudnya adipose tisu itu jaringan lemak. Nah, itu dari dalam ya. Kalau dari luar yang di jam berapa itu? Di tengah-tengah itu ada pil KB. Nah, pil KB itu sebenarnya adalah hormon estrogen yang juga dimasukkan. Atau samping kirinya jaringan lemak itu ada apa namanya? Hormonal medication. Jadi terapi hormon. Nah, terapi hormon sama pil KB itu memasukkan hormon. Salah satunya adalah estrogen. Sehingga estrogennya naik karena dapat pil dari luar, bukan produksi dari dalam. Ya. Jadi ovarium, ya ovarium itu yang di bawah itu jam 5 itu. Ya, di bawah jam 5 itu ovari, ovari itu ovarium hidung telur. Ya, kemudian ada adrenal gland, kelenjar adrenal. Itu di atas ginjal. Ya, adrenal gland atau apa kelenjar suprarenal gitu ya. Di atasnya ginjal itu ada adrenal gland atau kelenjar adrenal. Itu juga memproduksi estrogen. Kemudian ada plasenta. Cuma plasenta itu nggak dijelaskan di sini ada gambarnya karena memang itu hanya ketika pas hamil. Kemudian juga ada dari fitoestrogen. Fitoestrogen itu estrogen dari makanan. Ya, fitoestrogen itu dari makanan. Walaupun secara diet atau makanan sebenarnya estrogen masuk itu belum tentu langsung di apa namanya ubah menjadi estrogen. Ya, kembali lagi semua makanan itu mesti dipecah dulu. Ya, dipecah dulu bahannya nanti kemudian dikirimkan ke tempat-tempat produksinya. Ya, jadi misalnya fitoestrogen dikonsumsi. Nah, kalau dia orangnya gemuk, ya maka adipose tisu ini nanti yang akan memberikan produksi estrogen lewat sana atau ovariumnya karena tempat-tempat produksinya itu. Jadi fitoestrogen itu tidak seperti hormon yang sudah jadi. Ya seperti pil KB itu hormon langsung masuk langsung mempengaruhi jumlah di dalam darah. Tapi kalau fitoestrogen itu dia masih dicerna dulu karena dia dalam bentuk protein ya yang nantinya menjadi bahan baku terbentuknya apa namanya estrogen di dalam tubuh. Berikutnya, nah dominasi estrogen ya yang kita menjadi bab bahasan kita ya. Dominasi estrogen itu terdiri dari dua kondisi di mana terdapat kelebihan produksi estrogen tapi juga jumlah progesteronnya menurun. Ya, kalau produksi estrogennya naik, progesteronnya juga naik, maka imbang. Ya, imbang. Imbang ini tidak ada masalah karena begini, estrogen itu adalah hormon yang akan netralisir progesteron ya. Progesteron itu adalah hormon yang akan menetralisir estrogen. Jadi misalnya dia produksi banyak. Nah, penetralnya itu progesteron. Jadi ketika dipecah gitu ya, ketika dipecah kemudian diurai itu progesteron itu memiliki peran. Sehingga walaupun estrogennya tinggi, kalau progesteronnya juga tinggi, maka tidak akan ada dominasi dari estrogen. Ini pentingnya kata istilah dominasi ya tadi itu kan. Tidak hanya sekedar kelebihan ya, kelebihan kalau progesteronnya juga berlebih itu ngimbangi. Nah, estrogen itu harusnya ketika sudah diproduksi itu dipecah terus dibuang lewat urin, lewat ya pembuangan tubuh manusia lah. Tetapi kalau misalnya progesteronnya itu yang memecah estrogen itu sedikit, maka apa namanya estrogen itu tinggi, tidak segera dipecah, terus masih produksi lagi, jadi tambah lagi, ya, karena tidak segera dipecah terus dibuang dan salah satu pembuangannya juga melewat liver. Kalau livernya rusak, ya livernya rusak, lagi kena gangguan liver misalnya, maka juga akan menyebabkan estrogen itu tinggi. Gitu. Makanya di
gambar ini ada tulisan causes gitu ya. Causes itu sebab-sebab gitu kan. Pertama, poor liver function. Artinya fungsi livernya itu menurun. Kemudian ada insulin resistant atau resistensi insulin, di mana insulinnya ada, bahkan banyak, bahkan berlebih, tetapi selnya tidak kenal kalau ada insulin di situ. Jadi resisten. Ya, jadi sinyal-sinyal insulin itu tidak ditangkap oleh reseptor insulin. Itu namanya insulin resisten. Harusnya kalau kalau gitu ya, kalau sinyal insulin itu ditangkap oleh reseptor insulin di sel, ya sinyalnya bilang A atau ngetok pintu, kalau dulu kan kita bahas ngetok pintu. Maka reseptor itu akan dibukakan pintunya terus gulanya masuk ke dalam sel. Tapi ini reseptor insulinnya diketok-ketok oleh insulin. Insulinnya ngetok-ngetok, "Woi, bukain pintu dong." Nah, itu nggak denger. Itu namanya insulin resisten. Sehingga gulanya bludak. Ya. Nah, itu nanti akan menyebabkan obesitas. Ujung-ujungnya itu gemuk dan atau obesitas itu akan menyebabkan insulin resisten. Insulin resisten ini nanti akan terjadi yang namanya stres metabolik. Stres metabolik ujung-ujungnya adalah akan mengalami yang namanya dominasi estrogen. Kemudian selain insulin resisten juga eksogenus hormon. Jadi konsumsi pil KB. Nah, makanya tidak semua orang cocok dengan pil kalau KB gitu ya. Ada orang-orang yang estrogennya sudah tinggi minum itu, wah itu malah ngundang penyakit. Ya, makanya mesti cocok-cocokan lah. KB itu ada yang hormonal, ada yang spiral dan sebagainya. Kalau yang ada gangguan hormon, baiknya tidak memasukkan hormon lagi dari luar. Karena itu bisa menyebabkan dominasi estrogen. Kemudian environmental pollutan ini karena polusi udara. Nah, polusi udara itu terkait sama radikal bebas. Ya, radikal bebas nanti terkait sama kalau antioksidannya tidak ngimbangi, gitu ya, itu akhirnya menyebabkan gangguan di mana-mana, termasuk liver, termasuk juga nanti dominasi estrogen. Nah, kemudian risiko faktornya, ya faktor risikonya itu usia, ya obes, gitu ya. Kemudian stres, ya. Kemudian gizi kurang, dan ada bad habit, ya kafein, alkohol, smoking, gitu ya. Nah, kemudian gejala-gejalanya itu depresi, rambut rontok, reaksi alergi, depresi, gitu ya. Dan itu nanti tanda-tandanya dilihat dengan mamogram, ya mamogram itu dengan mamografi gitu ya, pakai foto ronsen berseri itu atau biopsi. Kemudian tes darah gitu ya, kolesterolnya tinggi dan sebagainya kan tadi ngatur salah satu fungsi estrogen itu kan ngatur kolesterol. Kalau fungsinya nggak berperan dengan baik, kolesterol itu bisa lonjak gitu ya. Kemudian androgen level itu hormon apa namanya androgen itu juga akan mengalami perubahan. Kemudian ada USG. Ya, biasanya ditemukan gejala-gejala kayak kista, gitu ya. Kemudian massa, miom, tumor dan sebagainya, gitu ya. Dan apa namanya bisa juga sampai kepada cancer. Nah, kalau sudah cancer itu pakai ronsen, pakai ya tadi sudah disebutkan biopsi dan lain sebagainya. Ini tanda-tanda kalau sudah yang mengalami yang namanya dominasi estrogen. Nah, terkait sama progesteron, ya estrogen itu lawannya progesteron. Jadi kalau apa namanya estrogen efek dan progesteron itu mesti berkebalikan. Ya, satu contoh build up uterine lining, maintain uterine lining, gitu kan. Jadi memaintain ya sekretory uterin. Jadi ada produksi-produksi yang diproduksi oleh rahim gitu ya. Itu dia akan dimaintain oleh progesteron. Tapi kalau estrogen itu meningkatkan, ya akan meningkatkan. Kemudian estrogen ya kalau berlebih itu akan meningkatkan body fat. Ya, body fat itu lemak. Makanya kalau apa namanya estrogennya berlebih itu cenderung obes. Nah, obes itu cenderung jadi kayak lingkaran setan. Obes menimbulkan estrogen tinggi, bikin gemuk, gitu kan. Gemuk bikin
estrogen tinggi. Jadi muter begitu terus. Nah, kemudian kalau progesteron itu malah menolong untuk pemanfaatan lemak menjadi energi. Nah, estrogen kalau tinggi menyebabkan depresi, ya, sakit kepala, migrain. Kalau progesteron itu malah ngerem, ya antidepresan. Nah, jadi makanya estrogen sama estrogesteron itu harus imbang. Ya kayak kalau saraf itu simpatis dan parasimpatis gitu ya. Kemudian tentang tiroid gitu ya. Kemudian blood clotting. Blood clotting itu jendalan darah. Kalau estrogennya tinggi, itu akan meningkatkan jendalan darah sehingga ya wanita punya potensi kalau estrogen tinggi itu terjadi stroke atau sumbatan aliran darah dan sebagainya. Sedangkan progesteron itu kalau misalnya dia imbang dengan estrogen, dia malah memecah apa blood clotting. Makanya sekali lagi tidak hanya sekedar estrogen tinggi, tapi kalau progesteronnya imbang nggak akan jadi penyakit. Tapi kalau estrogennya dominan lebih banyak, progesteronnya turun, nah itu jadi masalah. Nah, estrogen juga menaikkan menurunkan libido. Ya, jadi libidonya turun decrease gitu ya. Kemudian restore, kalau progesteron itu restore itu malah justru mengembalikan libido. Ya, kemudian impairs blood sugar control. Jadi dia merusak kadar gula darah. Sementara kalau progesteron itu mengatur. Ya, kemudian meningkatkan, kalau estrogen meningkatkan resiko kanker endometrium gitu ya. Kalau yang progesteron malah melindungi dari kanker. Kemudian estrogen itu malah menaikkan resiko kanker payudara. Progesteron itu malah melindungi dari kanker payudara. Jadi ini selalu berlawanan. Makanya biasanya kadang-kadang kalau estrogennya terlalu tinggi, terlalu dominan, dokter akan memberikan hormon-hormon yang sifatnya mirip dengan progesteron untuk ngimbangi. Oh, ini ternyata Anda mengalami kelebihan estrogen, progesteronnya kok rendah, kan diukur tuh hormonnya. Nah, itu biasanya dokter terus ngasih obat-obat hormon agar progesteronnya itu dinaikkan tapi dari luar untuk ngimbangi produksi estrogen gitu ya. Makanya ini kalau masih pakai obat seperti itu gitu ya. Selalu apa namanya imbangannya. Berikutnya, nah komplikasinya ya kalau estrogen udah tinggi, nah di situ banyak di gambarnya itu ya. Dari atas PMS gitu ya. Premenstrual syndrome. Kalau sering mengalami PMS, nah itu gejala. Ya, tolong nanti itu dihati-hati itu kalau misalnya punya anak perempuan atau apa ada PMS dan sering melintir-melintir kesakitan. Nah, ini harus dilihat estrogennya kayak apa. Kemudian fibroid. Fibroid itu miom and ovarian cyst PCOS gitu. PCOS itu apa? Kalau ovarian cyst itu kista. Nah, kalau banyak namanya polikista. Polikista atau PCOS tadi itu poli. Jadi poli itu banyak, kistanya banyak. Kemudian apa namanya? Terjadinya jerawat. Ya, kalau kita lihat di itu tuh infertilitas, jerawat, infertilitas itu kemandulan. Ini gara-gara estrogen terlalu dominan itu bisa terjadi infertil ya, atau tidak subur. Kemudian jerawatnya banyak. Jadi kalau wanita kulitnya berminyak, jerawatnya banyak, nah cek kemungkinan estrogennya tinggi. Ya, kemudian miom tadi udah kita bahas, depresi. Ya gampang ya nggak semangat. Pokoknya kelihatannya mau ngerjain apa-apa terus lesu, nggak ada semangat, terus ya status-status Facebooknya itu isinya mengeluh, ya meratap, gitu-gitu. Itu kemungkinan estrogennya lagi dominan gitu ya. Kemudian rambut rontok. Nah, rambut rontok ini pun juga dialami laki-laki. Ya, rambut rontok itu estrogen juga biasanya juga berperan, ya, baik laki maupun perempuan kalau estrogen. Makanya pil KB atau mungkin juga suntik KB yang memasukkan estrogen ya ke dalam tubuh wanita sehingga karena estrogennya tinggi terjadi infertil. Kan itu konsep KB itu salah satunya ada hormon yang intinya adalah estrogen tinggi terus terjadi tidak subur. Ya, tapi efek sampingnya nanti setelah selesai KB itu di umur-umur tertentu gitu, 40-an ke atas itu rambut rontok. Nah, ini efek samping apa? KB. KB yang sifatnya hormon. Nah, ini Bapak Ibu
atau bapak-bapak yang mau KB, ya mungkin pas masih muda, masih ini suntikin enggak apa-apa kok, enggak ada efek samping. Tapi biasanya di usia 40-an ke sono itu rambut rontok gitu ya. Itu salah satu efek samping, walaupun enggak semua gitu ya. Kemudian CA ovari, kanker indung telur. Ya, kalau estrogennya tinggi, sama CA mame atau kanker payudara. Terus endometriosis. Endometriosis itu rahimnya, lapisan rahim itu tumbuh di luar rahim. Ya. Lapisan rahim itu tumbuh di luar rahim. Nah, jadi kalau misalnya ketika wanita mengalami haid, haid itu kan terjadi di rahim. Tapi kalau endometriosis itu dia bisa numbuh di tempat yang lain. Bisa aja dia numbuh di indung telur. Jadi di indung telur harusnya tidak ada sel permukaan rahim. Tapi ternyata di situ ada sel permukaan rahim numbuh di situ. Sehingga harusnya haid itu hanya terjadi di rahim, tiba-tiba indung telurnya juga ikut mengalami haid. Karena ikut mengelupas, ikut berdarah, wah itu sakitnya luar biasa. Ya, karena harusnya di bagian organ yang tidak mengalami haid, itu tiba-tiba mengalami haid. Bisa aja numbuh rahim di usus. Ya, di lapisan peritoneum, di lapisan pencernaan gitu ya. Itu numbuh lapisan rahim. Sehingga ketika rahimnya itu mengalami haid, di situ juga mengalami haid, kan aneh gitu ya. Makanya itu kesakitannya luar biasa kalau pas lagi haid. Karena kalau rahimnya yang haid itu normal ya kayak menstruasi biasa. Tapi kalau tiba-tiba organ yang lain ikut berdarah-darah padahal bukan rahim, nah itu yang kemudian jadi masalah. Itu namanya endometriosis. Ini kasusnya banyak juga di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian solusinya gimana? Solusinya. Jadi solusi yang pertama tentu saja adalah bagaimana produksi itu kontrol. Salah satunya adalah kontrol obesitas. Karena salah satu produksi estrogen itu dari jaringan lemak. Ya, makanya kalau jaringan lemak itu berkurang, otomatis sumbangan estrogen juga akan turun. Ya, sumbangan estrogen juga akan turun karena nggak ada jaringan lemaknya, gitu ya. Nah, makanya kontrol obesitas. Nah, ini pilar fasting dan feeding, puasa, puasa intermittent, makannya dijaga, gitu ya. Makanannya dijaga. Jangan banyak gula, jangan banyak karbohidrat, karena nanti itu akan memicu terjadinya penumpukan lemak atau trigliserid. Kemudian kontrol stres. Ini relaxing dan sleepingnya dijaga. Ya, jadi jangan terlalu dipacu kerjaan. Ya, rata-rata wanita karir gitu ya yang stresornya kayak laki-laki, kerja juga kayak laki-laki sampai lembur, sampai ya jadi direktur, jadi apa itu kadang-kadang mengalami ini ya, mengalami yang namanya dominasi estrogen. Karena ya tanggung jawabnya kemudian ya stresornya itu besar. Jadi harus ada relaxing dan sleeping yang bagus untuk mengontrol stres. Kemudian kontrol bad habit. Tadi kan rokok, ya nggak ada aktivitas jadi akhirnya obes gitu ya. Kemudian alkohol gitu ya dan juga barang-barang yang tadi polutan dan lain sebagainya itu kontrol habit-habit yang ada di sekitar kita juga kita harus kendalikan ya. Terutama kalau ibu-ibu gitu ya bapaknya ngerokok. Nah, perokok pasif itu malah akan mendapatkan efek yang lebih buruk ya dibandingkan yang aktif. Karena kalau aktif disedot, ketika dia keluarkan asapnya itu sudah karbon monoksidanya lebih tinggi gitu ya. Jadi yang ngerokok nggak kena kanker, ibunya malah yang kena kanker sama janinnya. Nah, itu bisa ya. Itu bisa gara-gara bapaknya malah enggak gitu karena level polutannya itu lebih tinggi dari yang dihisap oleh perokok pasif. Makanya ya ada urun itu bapaknya kalau perokok tiba-tiba ibunya kena penyakit macam-macam gitu ya. Kemudian kontrol penggunaan obat hormonal. Ya ada orang yang hormonnya itu ditambah karena pengen kulitnya lebih halus, lebih
ya lebih kelihatan cantik dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya ada terapi suli hormon gitu. Tapi kalau nggak terkendali malah terlalu tinggi estrogennya. Karena memang itu hormon kewanitaan. Kita ingin dinaikkan biar lebih feminin atau apa, tapi terus kemudian tadi itu mengalami dominasi estrogen atau penggunaan obat hormonal terkait sama kontrasepsi. Jadi kalau memang bermasalah, hormonnya sudah tinggi, jangan ditambah lagi dengan obat hormonal. Ya, paling bagus di sini KB-nya ya bisa menggunakan apakah itu spiral atau mungkin yang lainnya yang bukan hormonal. Kemudian jaga kesehatan liver. Ya, jaga kesehatan liver itu maksudnya karena liver tadi punya peran ya dalam hal penguraian estrogen. Jadi estrogen diurai ya di detox gitu istilahnya itu dengan liver yang sehat. Kalau livernya nggak sehat ya otomatis proses detoxnya itu juga nggak akan bagus. Ya, walaupun ini terkait sama hormon reproduksi, tapi liver juga ternyata memiliki peran sehingga harus dijaga kesehatannya. Kemudian cegah ya dari yang namanya resistensi insulin. Nah, ini pilar feeding. Nah, ini yang sering malah saya ulang-ulang di grup gitu ya. Makanan, kemudian apa yang perlu dijaga dari makanan gitu ya. Jangan sampai menimbulkan resistensi insulin. Karena kalau misalnya nanti bisa dilihat, biasanya pada penderita kista, itu kadang-kadang dokter tuh sampai ngasih obat yang namanya metformin. Ya obat gula itu. Karena memang penderita PCOS itu karena menu-menu yang dimakan tuh semuanya serba gula. Ya, es krim gitu, habis itu nanti apa yang manis ya. Pesen apa namanya? Ya makanan-makanan yang sekarang kekinian, minuman kekinian itu semuanya gula. Ya, sehingga ujung-ujungnya kalau nggak dipakai, kalau masih dipakai nggak apa-apa. Ya, misalnya kemarin kita sudah bahas tuh makan, tapi habis itu olahraga. Jadi rata-rata ya walaupun sudah dipakai, itu kan ternyata masih terjadi glucose spike, naik gulanya. Ya. Nah, padahal rata-rata kita mana ada orang makan terus habis itu olahraga. Yang ada itu apalagi makan nasi goreng malam-malam gitu ya, nyegat mie dok-dok, mie goreng di pinggir jalan, habis makan ya tidur. Nah, itu yang tiap malam dikerjain kayak gitu-gitu ya otomatis nanti energinya diubah menjadi lemak. Walaupun yang dimakan bukan lemak. Nah, gara-gara nasi goreng itu digoreng pakai minyak, ketika jadi gemuk yang disalahkan minyaknya. Wah, ini gara-gara lemaknya ini gitu kan. Karena yang dimakan itu kan nasi, nasi bukan minyak. Nah, kalau digoreng kan ada minyaknya. Terus tiba-tiba lemak di tubuhnya itu bertambah. Ini gara-gara apa namanya? Minyak gorengnya sehingga jadi gemuk. Itu kan cara berpikir bodoh. Karena lemak di sana itu sebenarnya ya dari karbohidrat pun. Kalau misalnya nasinya nggak digoreng sekalipun, hanya direbus. Terus makan singkong juga rebus, makan tahu juga rebus, makan sayur juga rebus, buah juga nggak usah digoreng gitu ya. Oh iya. Jadi Loh, tidak. tapi anu ya, kan 80.000. Jadi kalau makanannya tidak ada yang digoreng, hanya rebusan, apa nggak jadi gemuk? Tetap gemuk. Banyak yang menghindari goreng tetap gemuk ya karena lemak itu berasal dari karbohidrat atau gula. Gitu ya. Sehingga jangan dianggap nasi goreng yang bikin gemuk itu minyaknya, hanya orang takut minyak. Nggak begitu. Masakan Padang, nasi Padang, gitu kan. Ada nasi sama kuahnya yang berlemak-lemak, yang disalahin kuahnya. Coba aja makan nasinya toh. Gitu kan. Itu tetap aja gemuk. Ya, karena lemaknya itu berasal dari karbohidrat atau gula. Nah, sehingga ketika kan lemak itu namanya trigliserid. Trigliserid itu triasil dan gliserol. Jadi dari kata triasil dan gliserol itu menjadi trigliserid. Ya, itu 3 atom asil apa ditambah gliserol. Nah, sebelum apa namanya? Jadi itu kan dipecah ya. Jadi dalam proses kimiawinya itu mengalami yang namanya diasil gliserol. Diasil itu asilnya ada 2. Kalau triasil itu 3 ditambah gliserol. Ya, jadi triasil gliserol dipecah
Atau nanti ada diasil ditambah jadi triasil dan itu kan saling memecah, disusun, mecah, disusun gitu ya. Nah, yang bikin insulin resisten itu adalah penumpukan diasil gliserol. Sama yang ada satu lagi komponen yang nanti kalau dilihat di webinar kita sebelumnya di pembahasan diabetes itu kita bahas lengkap itu ya, diasil gliserol sama seramid. Ya, seramid. Nah, itu menyebabkan nantinya yang namanya sinyal insulin itu dihalang-halangi oleh diasil gliserol dan seramid itu. Sehingga ketok pintunya nggak didengar oleh reseptor insulin. Reseptornya ketutupan masalahnya. Gara-gara makin gemuk, makin gemuk, makin gemuk, menumpuk trigliserida atau triasil gliserol tadi itu. Kemudian ada bahan yang namanya diasil gliserol yang dan seramid ya karena makin gemuk gitu ya. Akhirnya nutupi sinyal sehingga terjadi insulin resisten. Nah, itu prosesnya seperti itu. Akhirnya apa? Ya kalau sudah insulin resisten, ya kista dan lain sebagainya. Makanya kenapa terus dikasih obat gula. Karena insulin resisten ini akan menyebabkan diabetes juga ujung-ujungnya. Jadi diabetes, kemudian apa namanya, kista dan lain sebagainya itu ya penyebabnya nggak beda-beda jauh. Ya, makanya kalau lifestyle itu diperbaiki, kita tidak hanya terhindar dari penyakit gula, tapi juga terhindar dari kista, terhindar dari penyakit-penyakit akibat terjadinya peningkatan estrogen yang berlebihan atau dominasi estrogen. Berikutnya, nah solusi herbalnya di sini adalah kurkumin. Ya, kita kemarin dengan produk kurkumin ini mendapatkan penghargaan langsung karena memang ini dari Unpad ya. Waktu kemarin sudah saya share juga. Ini bisa menekan produksi estrogen, terutama dari estradiol. Estradiol itu produksi dari ya namanya rahim itu langsung di-cut, sudah dikurangi. Sehingga dominasinya juga akan apa namanya. Ini risetnya ada. Bahkan kemarin saya sempat bagi satu file yang isinya adalah cara kerja kurkumin untuk reproduksi, untuk endometriosis, untuk kista, untuk kanker dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian selain untuk menekan estrogen, kurkumin juga anti kanker. Karena dia juga merupakan anti inflamasi, juga anti nyeri. Makanya ini bisa diresepkan untuk kanker. Nah, kemarin ada yang sempat bingung, dok gangguan saya itu reproduksi kok ini dikasihnya obat kanker. Ya, sebenarnya karena komponennya sama, tapi memiliki banyak khasiat. Dan kita hanya dibolehkan menulis satu klaim. Ya, satu klaimnya ini anti kanker. Ya sudah, kita tulis anti kanker. Tapi ternyata untuk menekan produksi estrogen pun juga bisa. Ya, akhirnya kebingungan kan ada customer yang kebingungan. Nah, tapi sudah kita jelaskan. Ya, mudah-mudahan paham gitu ya. Kemudian kurkumin juga memperbaiki fungsi liver. Nah, ini makanya fungsi liver itu untuk memecah tadi itu, memecah. Nah, kalau kurkumin terlalu ini setelah produksinya itu kan dipecah untuk diurai, kemudian sebagainya dibuang. Nah, itu melibatkan liver. Nah, kalau livernya bagus, ya yang namanya estrogen tidak akan terlalu tinggi. Nah, salah satu fungsi kurkumin itu adalah memperbaiki fungsi liver. Dan itu ini sudah terkenal ya. Biasanya banyak orang yang menggunakan temulawak, ya, kunyit atau apa yang fungsinya memperbaiki fungsi liver. Mereka nulisnya ini kurkumin, padahal isinya kurkuminnya kecil banget. Kalau masih ekstrak temulawak itu kurkuminnya kecil banget. Nah, kita ini isinya murni kurkumin, bukan temulawak lagi, bukan kunyit lagi, tapi benar-benar isinya kurkumin. Jadi sudah diisolasi. Nah, ini solusi dari herbalnya. Kalau tadi kan lifestyle-nya, kalau yang ini herbalnya. Nah, selanjutnya sebagai penutup, nah silakan nanti boleh setelah ini Pak Hendra akan menyampaikan apa namanya selingan. Setelah selingan nanti akan saya sampaikan tentang program affiliate dan juga menjawab pertanyaan. Tapi sebelumnya ini untuk penutup, estrogen itu sangat penting bagi wanita karena ini menjadi hormon yang menentukan
karakteristik jenis kelamin wanita, ya. Dari bentuk tubuh, kemudian alat reproduksi, suara, kulit, rambut, dan lain sebagainya. Itu tadi itu karakteristik wanita, itu dari estrogennya. Tapi produksinya harus optimal, tidak boleh kurang atau tidak boleh berlebih. Kalau kurang gimana? Tadi kan kita bahas berlebih. Kalau kurang gimana? Ya itu seperti orang menopause, kulitnya langsung bisa keriput. Ya karena yang menjaga kulit halus apa itu kan estrogen ya. Ya begitu estrogen berkurang karena menopause sehingga produksi dari rahim berkurang ya mulailah kepanasan. Ya karena pengatur suhunya nggak ada. Makanya ciri khas kalau sudah mau menopause itu flash. Ya hot flash. Jadi tiba-tiba badan itu Kegerahan dok ya. kepanasan. Kayak kena cabai itu rasanya. Gitu ya. Itu ciri khas kalau kurang estrogen. Kemudian terjadi tadi osteoporosis, pengeroposan. Jadi menuanya cepat. Makanya walaupun usianya 30 oleh dokter, ini rahimnya bermasalah nih, diangkat. Begitu diangkat, hidung telurnya juga diangkat, ya udah langsung menua tiba-tiba itu. Ya, kecuali kalau didapat hormon dari luar. Gitu. Biasanya kalau sudah, kan sayang tuh masih 30 tahun, tiba-tiba jadi bermutu gitu ya, bermuka tua gitu ya. Itu kan nggak enak gitu ya. Jadi harus dijaga biar wajahnya tetap muda dengan estrogen dari luar gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba 30 diangkat rahimnya terus menua dadakan kan. Nah ini kalau kurang itu juga nggak bagus. Berlebih juga nggak bagus. Jadi optimal. Kemudian kelebihan produksi yang menyebabkan dominasi akan merugikan kesehatan. Menjadi penyebab banyak masalah kewanitaan. Jadi ya kuncinya hampir semua produk yang menawarkan penyelesaian masalah kewanitaan itu mesti kalau tradisional isinya adalah kurkumin. Tapi kita satu-satunya produk yang benar-benar kurkumin, bukan ekstrak. Ya, kita mengeluarkan produk makanya dapat penghargaan itu dari sisi itu. Kemudian tidak hanya solusi herbal, tapi juga lifestyle-nya diperbaiki. Nah, ini bisa mendapatkan atau memberikan hasil yang maksimal. Artinya ya 5 pilar kalau kita gitu ya, sehingga nantinya kita bisa praktekkan, kemudian ditambah solusi minum apa namanya isolatnya, kurkuminnya dalam rangka memperbaiki hormonalnya. Baik, nah silakan yang